Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu akan segera nyata untukmu. Oke Sagi, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Knight of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Three of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Ten of Pentacles, dan kartu yang keenam di sini ada Seven of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini di sini kita punya Five of Pentacles. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini akan segera nyata untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, ini menggambarkan harapan. Harapan yang akhirnya kembali bisa kamu temukan, bisa kamu dapatkan di dalam kehidupanmu setelah kamu memiliki keyakinan yang kuat, keinginan yang besar untuk benar-benar bisa menjalankan semuanya dengan sangat positif, dengan sangat baik, bahkan terus melangkah maju. Karena sebelumnya kamu memang sedang terkurung, sedang dibatasi oleh sebuah dinding yang begitu tinggi tegak berdiri, ya, membatasi dirimu untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kenyamanan hubungan antara kamu dan orang-orang sekitarmu. Dan akhirnya dinding inilah yang mampu kamu runtuhkan. Yang dulunya berpagar, akhirnya pagar ini yang bisa kamu buka. Ya, dikarenakan kamu mampu merubah mindsetmu. Ada open-minded yang bisa kamu lakukan saat ini. Jadi yang dulunya memang semua tampak mustahil, semua seolah nggak mungkin. Dan baru-baru ini nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil. Makanya harapan, impian mulai terlihat jelas di dalam hidupmu. Karena ada keyakinan yang kuat. Karena apa? Keyakinanmu adalah nggak mungkin selamanya kamu berada di posisi yang nggak enak. Nggak mungkin selamanya kesengsaraan, penderitaan, kekecewaan, kegagalan, ataupun kesalahan-kesalahan itu terus ada di dalam kehidupanmu. Kamu ingin merubah itu semua. Dengan cara kamu mulai berjalan secara perlahan ke depan. Kamu benar-benar bisa merubah cara pandangmu, merubah mindsetmu. Ya, sembari kamu kembangkan potensimu, cari tahu, cari cara bagaimana agar permasalahan, agar tekanan dari kegiatan bisa kamu lewati dengan sangat baik. Dan serta kamu juga mampu mencari cara bagaimana untuk mencairkan hubungan-hubungan antara kamu dan orang sekitarmu, ya, yang selama ini mungkin hambar, begitu beku begitu ya, nggak ada kehangatan. Kamu coba nih,
Ya, dengan merubah mindsetmu, dengan meninggikan kualitasmu, dan dengan tentunya merubah cara-cara komunikasimu, dan akhirnya kamu bisa menumbuhkan kembali rasa percaya, menumbuhkan kembali rasa nyaman, ya, di dalam berhubungan antara kamu dan siapapun yang ada di sekitarmu. Kamu coba untuk maafkan, lupakan keadaan yang lalu, ya. Nggak usah lagi berpikir bahwa si Anu, si itu, si A, si B pernah nyakitin aku. Udah nggak pernah kamu pikirkan itu lagi. Kamu mulai dari awal. Nah, dan tentunya dengan pola pikir yang seperti ini, orang-orang semakin nyaman dengan dirimu. Ditambah, mereka juga mulai mampu melihat ada kemajuan dan peningkatan, ya, dalam setiap langkahmu, dalam caramu memandang situasi. Sehingga hal inilah yang akhirnya mampu membuka pemikiran mereka, membuka hati mereka juga untuk tidak, ya, bersikap negatif terhadap orang lain. Sehingga mulai ada hubungan yang nyaman kembali antara kamu dan orang sekitarmu. Oke, makanya di sini menggambarkan harapan. Jadi semua yang kita inginkan, yang kita impikan, gak ada yang mustahil, gak ada yang gak mungkin. Jika kita benar-benar mampu berjuang, berusaha, mencari cara, mencari jalan-jalan terbaik untuk bisa menggapainya, untuk bisa merubah keadaan dan situasi. Ya, tentunya alam semesta bisa melihat, ya, mana yang bersungguh-sungguh, mana yang berdedikasi, dan mana yang benar-benar bisa melakukan hal-hal yang terbaik, dan itulah yang nanti akan diberi kesempatan untuk hal-hal baik lainnya di dalam kehidupan mereka. Oke, jadi tetap semangat, ya. Nggak ada yang mustahil di muka bumi ini selagi kita mau berjuang, selagi kita mau berusaha. Oke ya. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan semangat. Ada energi yang semakin hari semakin besar kamu rasakan. Seolah kamu mampu melakukan apapun saat ini. Ya, seperti tergambar di kartu ini. Ya, kamu mulai mampu melakukan freestyle, melakukan langkah-langkah yang baik dalam caramu bermain skateboard. Yang mungkin sebelumnya kamu hanya mampu berjalan lurus, mendorongnya ke depan. Tetapi berbeda kali ini, kamu sudah bisa melakukan trik-trik yang sangat baik. Nah, inilah yang menggambarkan kehidupanmu. Ya, di saat kamu berpikir positif, merubah cara pandangmu, merubah mindsetmu, akhirnya kamu temukan semangat dan kenyamanan di dalam kamu melakukan setiap kegiatanmu. Nah, setelah kamu kuasai setiap bidang kegiatanmu, di saat itulah kamu akan mampu berimprovisasi, ya, berkolaborasi, melakukan terobosan-terobosan yang baik untuk membuat kegiatanmu semakin berkembang, semakin maju dan semakin baik. Dan hal inilah yang akhirnya membuat kamu semakin dekat dengan mimpimu, dengan harapanmu, yaitu kesuksesan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang kamu sayangi. Makanya ini menggambarkan energi yang begitu besar dan terafiliasi menjadi sebuah semangat, menjadi sebuah optimisme untuk terus berangkat ke depan, melangkah maju tanpa lagi menoleh ke belakang. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, jadi ini bisa dikatakan sebagai perasaan begitu, perasaan yang puas, lega, ya, sangat tenang begitu ya. Karena apa? Karena saat ini bisa dikatakan hubunganmu dengan orang sekitar itu jauh dari konflik, jauh dari perdebatan, jauh dari nggak enakan, ya. Jauh dari hal-hal negatif. Kenapa? Karena kamu mampu membangun kembali hubungan-hubungan yang baik. Komunikasi-komunikasi yang hangat,
Nah, jadi sedapat mungkin peristiwa lalu, keadaan yang lalu, kamu berusaha untuk melupakannya, untuk menyingkirkannya, dan untuk memaafkannya. Ya, dan kamu mulai dengan sesuatu yang baru dan akhirnya diterima baik oleh orang-orang sekitarmu. Nah, sehingga hubungan ini berjalan kembali hangat, kembali cair. Nah, jadi memang manusia nggak luput dari kesalahan. Ya, nggak luput dari hal-hal buruk yang mungkin pernah setiap kita lakukan. Tetapi bagaimana kita ingin berubah, bagaimana kita ingin menjadi lebih baik, itulah kuncinya. Nah, makanya saat ini ada hubungan yang kembali baik, ya, yang kembali hangat, yang kembali cair, dan inilah yang membuat kamu semakin nyaman, semakin merasa lega, semakin lepas untuk tentukan langkahmu selanjutnya. Untuk cari tahu bagaimana cara, bagaimana strategi agar bisa kamu benar-benar memajukan ya setiap unsur yang ada di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi ini gambaran dari sosok dirimu ya yang dipandang oleh orang-orang sekitar yang begitu kamu dipandang begitu kaya, begitu berkualitas. Kenapa? Karena mereka bisa melihat nih bagaimana caramu berpikir, bersikap, berkomunikasi, ya, bagaimana isi hatimu. Nah, inilah yang mereka nilai, ya. Kamu benar-benar bisa selalu melakukan hal-hal yang baik. Ya, berpikiran yang baik, bersikap yang tenang dan elegan, berkomunikasi secara santun, serta ingin selalu berbagi hal-hal positif, hal-hal bermanfaat untuk sama-sama agar bisa mendorong kemajuan satu sama lainnya. Dan inilah yang membuat kamu semakin dianggap, semakin dipandang sebagai sesosok yang begitu kaya dan berkualitas. Kaya hati, kaya pemikiran, kaya sikap, ataupun kaya hal-hal lainnya yang ada di dalam dirimu. Jadi, yang mungkin selama ini banyak yang bercerita miring tentangmu, ya, menceritain keburukan dan kekuranganmu, dan akhirnya semuanya terbantahkan. Apa yang mereka ceritakan itu sangat berbanding terbalik dengan kenyataannya saat ini. Makanya nggak ada yang mustahil, nggak ada yang nggak mungkin jika kita ingin benar-benar melakukannya dengan sangat baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, jadi memang ya, ini menggambarkan kesakitan, kesedihan, kekecewaan, begitu ya, kegagalan, kehancuran, begitu ya. Tetapi sifatnya hanya sementara. Di balik ini semua akan ada hal-hal baik, akan ada kebahagiaan, akan ada kemajuan, akan ada kenyamanan. Karena apa? Karena kamu mau nih, ya, berinovasi, merubah diri, selalu ingin menambah potensi, selalu ingin belajar, selalu ingin bertanya, sehingga kamu bisa keluar dari keadaan-keadaan sulit yang ada di dalam kehidupanmu di masa lalu. Ya, tetapi coba jika kamu tetap diam, tidak melangkah, ya, semakin takut, semakin overthinking terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi, bisa saja kamu semakin lama terjerembab dalam situasi yang gak enak. Tetapi berbeda kali ini dengan kamu memiliki niat, memiliki keinginan, ya, selalu melakukan yang terbaik, selalu memanifestasikan hal-hal positif di setiap langkahmu, sehingga keadaan berbalik 360 derajat lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, ini menggambarkan kehidupan yang aman, nyaman, ya, bahagia serta tentram. Nah, kenapa? Karena nanti ataupun baru-baru ini kamu akan benar-benar mampu memenuhi segala kebutuhanmu, memenuhi segala kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Dan tentunya kamu akan bisa menjadi pribadi yang selalu menjadi berguna, bermanfaat bagi orang-orang sekitarmu. Makanya akan ada kehidupan yang aman dan nyaman. Karena apapun yang kamu butuhkan untuk
menjalankan hari-harimu akan bisa terpenuhi dengan sangat baik. Nah, inilah mungkin jawaban ya dari usahamu, dari keinginanmu, dari keyakinan dan dedikasimu untuk benar-benar bisa menjadi lebih baik, untuk benar-benar bisa merubah keadaan menjadi lebih nyaman daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi ini mengisyaratkan ataupun menggambarkan di mana mimpimu, impianmu, harapanmu ya mulai semakin dekat ataupun mulai semakin tampak jelas ya, akan bisa kamu raih, akan mampu kamu wujudkan di dalam kehidupanmu. Nah, jadi mungkin dulunya kamu sempat kalau ingin apa-apa, kamu pikirkan dulu, ya. Ingin makan ini, ingin makan itu, kamu coba cek dulu dompetmu. Nah, berbeda kali ini. Di saat semuanya menjadi lebih baik, di saat penghasilan meningkat, tentu kamu akan mampu, ya. Mewujudkan ataupun membeli apapun ya yang ingin kamu beli, yang ingin kamu hadirkan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti tergambar di kartu ini ya, ada begitu banyak pilihan makanan dan minuman. Kamu nggak akan ragu lagi untuk mengambil beberapa ya, yang mungkin ya disitulah mungkin kamu bisa mengapresiasi dirimu. Nah, inilah hasil kerja kerasmu. Inilah hasil dari jerih payahmu, dari usahamu untuk benar-benar bisa bangkit, berubah, dan lebih maju. Jadi, nggak ada satupun yang nggak mungkin, nggak ada satupun yang mustahil jika kita ingin benar-benar melakukannya dan terus bersemangat, terus kejarlah mimpimu sampai ya kemanapun jika perlu, lakukan yang terbaik. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Benar-benar akan mampu mewujudkan setiap mimpimu, menghadirkan ya setiap kenyamanan, kebahagiaan ataupun kesejahteraan di dalam hidupmu. Jadi setelah kamu bisa berubah, setelah kamu bisa merubah mindsetmu menjadi lebih positif, lebih berkembang dan terbuka, dan seketika itulah kamu akan bisa mewujudkan hal-hal yang dulunya mustahil, hal-hal yang dulunya serasa nggak mungkin, dan baru-baru ini semuanya akan bisa menjadi kenyataan di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.